Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, sungguh merupakan kebahagiaan pada pagi hari ini ya, kita bersama-sama melaksanakan puja ya terhadap Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha ya, di tengah-tengah kemajuan ya, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang mungkin saja kita harus menyeimbangkan ya dengan kemajuan teknologi yang ada ya, tetapi kita masih mengingat ya spiritual atau batin kita yang perlu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini juga menjadi salah satu ya upaya untuk mempertahankan ajaran Sang Buddha. Ya, memang Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa agama Buddha ya ajaran Sang Buddha ya, setelah Sang Buddha mengajarkan ajarannya ya, di sekitar Sang Buddha ini banyak mereka yang telah mencapai penerangan, telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian yang bukan hanya tingkatan kesucian arahat, tetapi yang lain pun juga banyak. Bahkan kalau kita mengikuti perayaan Magha Puja ya, hadir di sana Sang Buddha membabarkan Uwadapatimokkha ya pada 1250 arahat, yang mana itu semua ditabis oleh Sang Buddha ya, itu sendiri yang ditabis oleh Sang Buddha. Nah, yang lain-lain ya, yang lain-lain itu masih sangat banyak. Nah, hari ini ya, apa yang diajarkan Sang Buddha kita ulang kembali sehingga apa? Sehingga dengan pengulangan sutta gata dan yang lainnya, maka ajaran Sang Buddha ini akan tetap bertahan. Ya, walaupun nanti dengan kemajuan zaman ya, orang sudah tidak lagi memperdulikan spiritualnya ya, lebih tertarik dengan pemuasan panca indera ya, namun untuk saat ini ya, ajaran Sang Buddha masih eksis ya di zaman saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari ya, kalau kita melihat ya, ajaran Sang Buddha ini cukuplah banyak ya, cukuplah banyak. Selama 45 tahun mengajar ya, setiap harinya Sang Buddha membabarkan satu sutta. Ya, tentu membabarkan satu sutta ini juga bukanlah asal dibabarkan. Tentu Sang Buddha melihat sutta apa berkenaan dengan siapa, kemudian juga membawa manfaat untuk orang-orang tertentu. Ya, baru Sang Buddha membabarkan satu sutta itu. Nah, di sini kita akan berdiskusi ya, tentang sutta ya yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Tentang apa? Tentang Dhamma Dayada Sutta, yaitu tentang pewaris Dhamma. Ya. Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha di Jetawana. Ya, hutan Jeta, hutan yang dulunya milik Pangeran Jeta. Kemudian dibeli oleh Anathapindika. Ya. Kenapa di sutta-sutta itu banyak sekali Sang Buddha itu membabarkan sutanya, membabarkan acaranya itu di hutan Jetawana? Karena memang hampir separuh hidup dari Sang Buddha itu menghabiskan masa-masanya di hutan Jeta, ya, milik hartawan Anathapindika. Ya, yang dulunya hutan itu adalah milik Pangeran Jeta, kemudian dibeli oleh
Anathapindika, ya, dan membelinya itu juga cukup unik, ya. Pangeran Jeta ini memiliki persyaratan yang cukup unik. Kenapa? Bagaimana unik? Kalau kita mungkin sekarang udah hitung-hitungan, kemudian transfer, udah jadi, selesai. Ada apa namanya? Ada tanda bukti, kwitansi dan lain sebagainya, jadi. Kalau zaman dahulu, ya, Pangeran Jeta ini tidak begitu. Harus apa? Hutannya itu harus ditutupi dengan koin emas yang dimiliki oleh Anathapindika. Ya. Jadi bergerobak-gerobak koin emas pada zaman dahulu itu ditata sedemikian rupa untuk menutupi hutan tersebut. Nah, kemudian Pangeran Jeta ini menanyakan untuk apa dia membeli hutannya itu, ya. Kemudian Anathapindika ini mengatakan bahwa ini akan dipersembahkan ke sangga yang dikepalai oleh Sang Buddha. Nah, kemudian Pangeran Jeta itu mengambil sebagian, ya, artinya tidak jadi dijual semuanya, tetapi hanya sebagian. Yang sebagian lagi Pangeran Jeta sendiri yang mendanakan ke sangga yang dikepalai oleh Sang Buddha. Ya, dan kemudian juga Anathapindika ini juga membangun dengan uangnya sendiri, ya. Jadi bukan kalau sekarang mungkin kita membutuhkan bangunan dhammasala yang besar dengan semua fasilitas yang ada, tetapi zaman dahulu Anathapindika itu tidak membangun dhammasala, tetapi membangun apa? Membangun pondok-pondok untuk tempat tinggal para biku. Ya, jadi tradisinya memang masih tradisi hutan. Sang Buddha sendiri masih mempertahankan berkumpul di hutan yang terbuka, ya, pada zaman itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun Sang Buddha ini mempunyai banyak sekali persembahan wihara, ya, termasuk juga wihara Pubarama yang dipersembahkan pada sangga yang dikepalai oleh Sang Buddha oleh Wisaka, ya, dan banyak juga tempat-tempat tempat tinggal Sang Buddha, misalkan di Gijakuta. Nah, di situ juga ada kuti di puncak Gunung Nazar, ya. Wah, itu sangat sangat bagus. Namun apa? Namun Sang Buddha ini tidak melimpahkan, ya, tidak melimpahkan apa yang dipersembahkan ke beliau, yaitu kepada murid-muridnya untuk mengelola, ya. Maka Sang Buddha mengatakan kepada muridnya, jadilah pewarisku dalam dhamma, bukan pewaris dalam materi. Pada waktu itu, ya, ada 2 orang biku, ya, yang datang menemui Sang Buddha. Mereka datang, kalau zaman dahulu biku kelaparan itu sudah sangat biasa. Kenapa? Karena menempuh perjalanan jauh, ya. Kalau sekarang menempuh perjalanan jauh itu bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Kalau zaman dahulu ya jalan kaki, ya, jalan kaki menempuh, bahkan melewati hutan dan sebagainya, ya. Bahkan mereka ada yang pas melewati hutan, kemudian tiba masa wasa, ya mau nggak mau harus melewatkan masa wasa di hutan tersebut, membangun pondokan sesuai dengan winaya, ya, sesuai dengan aturan. Nah, jadi di sini biku boleh membangun kuti, ya, boleh membangun pondok, ya, itu pun ada aturannya. Ya, jadi Sang Buddha di sini ada 2 orang muridnya yang menghadap Sang Buddha, yang bertemu Sang Buddha dalam keadaan lapar, ya. Pada waktu itu Sang Buddha ini mendapat banyak persembahan makanan, ya. Ketika Sang Buddha mengetahui ada dua muridnya yang baru tiba, ya, pada waktu itu Sang Buddha sudah selesai makan. Sang Buddha mengatakan, kalau kalian mau, kalian bisa makan makanan yang tidak habis, ya, maksudnya yang tidak disantap, yang masih ada di
di tempat makan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, Sang Buddha mengingatkan bahwa janganlah menjadi pewaris materi, tetapi menjadilah pewaris dhamma. Biku pertama yaitu mempunyai pikiran bahwa saya akan makan, ya, saya akan makan dan kemudian saya akan melewatkan masa tengah hari hingga malam dengan apa? Dengan perasaan yang tenang, dengan hati yang tenang. Kemudian biku yang kedua yaitu berpikir, ya, saya tidak akan makan. Saya tidak akan makan, saya akan menahan lapar sampai keesokan harinya. Nah, di sini lebih rinci Bhante Sariputta mengatakan bahwa mereka yang telah menjalani kehidupan bertapa, kehidupan samana, ya, ada yang apa? Ada yang tidak tenang dan tidak taat pada aturan disiplin. Kemudian ada juga para biku, para petapa, ya. Ada juga para petapa yang mereka menjalani kehidupan sebagai seorang petapa dengan tenang dan menjaga aturan disiplin. Ya. Nah, jadi lebih rincinya apa? Lebih rincinya ada para biku memang dianjurkan untuk mempunyai apa? Indria yang tenang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua yaitu menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah mereka yang hidup dengan tenang dan apa? Dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Nah, jadi di sini intinya adalah ketika para biku, ya, memang para biku ini dianjurkan, ya, apapun keadaannya selalu apa? Selalu berpikir tenang. Walaupun apa? Walaupun dalam keadaan lapar sekalipun, tetapi apa? Tetapi tetap harus menjaga ketenangan dalam pikirannya. Ya, jadi harus tetap menjaga ketenangan dalam pikirannya. Sehingga apa? Sehingga pikirannya ini tidak dicemari oleh hal-hal yang sesaat, ya, apalagi tadi disinggung, ya, dikatakan oleh Sang Buddha bahkan dalam makanan sekalipun, ya, bahkan dalam makanan sekalipun. Ketika Sang Buddha yang memberikan makanan, ya, kalaupun itu diberikan oleh Sang Buddha, ya, diberikan oleh Sang Buddha sendiri, namun apa? Namun waktunya tidak tepat. Nah, para biku ini pun juga bisa menolak, ya, bisa menolak. Karena apa? Karena tadi dikatakan oleh Sang Buddha menjadi pewaris dhamma, bukan menjadi pewaris materi. Nah, ngomong-ngomong tentang pewaris dhamma, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu Bapak Ibu saudara-saudari ini penuh dengan nasihat. Ya, jadi dhamma itu bisa diartikan nasihat yang membawa kebaikan. Sang Buddha juga membabarkan nasihat, membabarkan dhamma yang membawa kebaikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ini adalah gudangnya apa? Gudangnya nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk orang-orang terdekatnya. Nasihat untuk anak-anaknya. Ya. Nah, ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah warisan yang sesungguhnya. Ya, warisan yang sesungguhnya. Namun, Bapak Ibu saudara-saudari, nah ini sedikit cerita. Pada zaman saat ini sangat sulit, ya, sangat sulit untuk kita sendiri, ya, menerima nasihat-nasihat yang baik. Ya, sangat sulit untuk menerima nasihat-nasihat yang baik. Kenapa? Karena kita berpacu dengan keadaan zaman, ya. Keadaan zaman ini ketika kita berpacu, ketika kita menyeimbangkan, maka apa? Maka kita yang ada di benak kita
ya, bagaimana untuk memuaskan panca indera kita. Ya, makanan harus terpenuhi. Ya, makanan harus terpenuhi. Pakaian pun juga apa? Harus terpenuhi. Ya, kemudian tempat tinggal juga harus terpenuhi. Ya, apalagi hal-hal yang menunjang kesehatan kita. Sebenarnya tidak masalah itu semua terpenuhi. Ya, tapi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah kita berlomba-lomba ya untuk mendapatkan itu semua, walaupun apa? Walaupun dengan cara yang tidak benar. Ya. Ada pepatah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau orang kaya, ya, orang kaya raya, ya, pengusaha atau dan lain sebagainya bingung. Ya. Orang dikatakan orang kaya bingung, besok makan orang miskin bingung, besok makan apa? Orang kaya bingung, besok makan apa Bapak Ibu? Makan siapa? Ya, bukan makan apa lagi, tetapi makan siapa? Ya, kenapa? Karena untuk mengungguli itu, nah itu sudah disertai dengan apa? Dengan kekotoran batin. Ya, sehingga apa? Sehingga wong yang diajarkan Sang Buddha kepada muridnya saja, ya dia harus apa? Harus menahan lapar. Demi apa? Demi kedisiplinan, demi dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini semakin maju, itu malah terjadi apa? Terjadi kebalikannya. Ya, terjadi kebalikannya. Bukan hanya makan apa, tetapi bagaimana mempertahankan itu supaya besok kita makan bahkan apa? Bahkan itu bisa lebih. Ya. Nah, saya baru juga membaca atau melihat ya di media sosial. Ya, ada orang luar pulau yang dia ini, saya sangat miris memang sebenarnya. Demi warisan, ya, demi warisan dia rela membunuh anggota keluarganya. Ya, jadi memang kejadiannya tahun 2001, tetapi baru diungkap tahun 2022 ini. Ya, ternyata keluarganya yang hilang ini ya dicari oleh tetangganya. Loh, ini kok tidak pernah kelihatan kemana? Ya, setelah dibunuh, ya dimasukkan kemana? Dimasukkan ke septic tank. Ya, bukan hanya saudaranya, ya saudaranya ini mempunyai anak 2 serta perempuan, ya saudara perempuannya itu dibunuh, dimasukkan ke septic tank. Bukan hanya mereka, tetapi apa? Tetapi bapaknya juga dibunuh juga. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan warisan, untuk mendapatkan tanah dari keluarganya atau tanah atau apa dari keluarganya. Dan mirisnya lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah mereka mendapatkan apa yang dilakukan mereka si pembunuh ini, mirisnya untuk apa? Bukan untuk mempertahankan kehidupannya dia, ya, bukan untuk usaha, bukan untuk apa, tetapi apa? Tanah dan harta yang di luar kita, ya, yang seharusnya mempertahankan hidup kita itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang yang harus didapatkan bahkan dengan cara apapun. Padahal sudah rinci sekali apa yang Sang Buddha ajarkan, ya. Kita marah, kita membenci, ya, apalagi berbuat yang mungkin saja tidak baik, tidak sopan, ya, Sang Buddha dengan cara yang bijak, dengan cara yang halus, ya, menasehati supaya apa? Supaya cara berpikir, cara berucap, kemudian melakukan perbuatan jangan sampai menyakiti makhluk lain, ya, menyakiti makhluk lain, apalagi sampai menyebabkan kematian. Apalagi dengan
apalagi dengan berita yang kita saksikan ya, ada orang membunuh keluarganya demi harta benda yang dia mau dapatkan ya. Ini sangat jauh ya, sangat jauh dengan ajaran Sang Buddha. Padahal apa? Padahal ini sudah pernah juga dilakukan oleh murid Sang Buddha ya. Murid Sang Buddha siapa? Yaitu Bante Moggallana ya. Di kisah yang lampau, Bante Moggallana itu karena terhasut oleh pasangannya ya, dia rela membunuh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu dalam keadaan buta ya, jadi orang ini diajak perjalanan jauh, dia pura-pura apa? Pura-pura kerampokan. Ya, pura-pura kerampokan, dia bikin suara-suara gaduh. Tapi apa? Tapi yang membunuh itu adalah anaknya sendiri, ya, Bante Moggallana sendiri, ya, yang sekarang menjadi Bante Moggallana. Nah, itu membunuh kedua orang tuanya, ya, demi apa? Demi nuruti pasangan hidupnya. Nah, dengan membunuh itu ya sangat lama, ya, berada di neraka. Kalau kita mengatakan ya neraka Mahawiji gitu, atau neraka Awiji. Ya, itu sangat lama, mungkin sama dengan yang dialami sama seperti Dewadatta pada saat ini ya. Ya. Jadi di neraka Awiji sangat lama. Kenapa? Karena membunuh orang tuanya. Ya. Kalau kita membicarakan hal itu tentu kita mempunyai motivasi bahwa kedepannya, nah kita itu mau seperti apa. Ya, itu yang menentukan adalah kita sendiri. Kalau kita menjadi pewaris dharma, ya, pewaris nasihat dari orang tua kita, jalankan nasihatnya dengan baik. Ya, jalankan nasihatnya dengan baik. Memang ketika kita dewasa, kita bisa menentukan kehidupan kita sendiri. Tetapi nasihat orang tua itu juga jangan dilupakan. Itu adalah warisan yang benar-benar harus dijaga. Kita tidak seperti misalkan misalkan yang di luar sana, ketika dilahirkan ya sudah, cari makan sendiri, cari pengalaman sendiri, cari pengetahuan sendiri. Ya, manusia tidak dilahirkan seperti itu. Tetapi apa? Tetapi ketika dilahirkan, dia masih dirawat oleh orang tuanya. Ya mungkin ada ya beberapa manusia yang ketika anaknya lahir, kemudian ya sudahlah anaknya ditaruh di mana supaya dirawat orang lain. Ya, tetapi tidak semuanya seperti itu ya. Di antara 1000 ya mungkin tidak ada 10 orang seperti itu. Ya. Tetapi pada umumnya ketika si anak ini lahir, nah ini masih apa? Masih dirawat ya. Usia tertentu diberikan pendidikan dengan disekolahkan. Usia tertentu kadangkala orang tuanya itu juga membantu mencarikan pekerjaan. Supaya apa? Supaya anaknya ini bisa mandiri, kelak bisa gantian merawat orang tuanya. Mungkin di usia tertentu kita bisa memilih cara hidup kita, tapi jangan melupakan jasa orang tua. Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang sharing kepada saya, aduh Bante, ketika saya meditasi timbul penyesalan. Loh, kok timbul penyesalan? Penyesalan kenapa? Saya belum bisa merawat orang tua saya dengan baik. Ya. Tetapi dalihnya apa? Dalihnya, tapi itu tidak sengaja lah. Bagaimana kok tidak sengaja? Ya, saya pahamnya bahwa orang ini terlalu sibuk bekerja, ya, terlalu giat bekerja. Ya, kita giat bekerja boleh, tetapi orang-orang yang mendukung di sekitar kita itu juga apa? Juga membutuhkan perhatian dari kita. Makanya kita walaupun mungkin 5 menit, 10 menit,
ya kalau ada orang tua kita sibuk di kantor seharian, ya kita luangkan waktu antara 5 sampai 10 menit untuk ngajak ngobrol. Mungkin kalau orang tua kita itu masih ikut ya bersama kita, nah luangkan waktu ngobrol dengan mereka, bersaling sapa, bertukar sapa, ya ngobrol menyapa bagaimana keadaan hari ini. Walaupun orang tua kita yang sudah tua itu di rumah ya keadaannya ya begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita ngobrol dengan mereka, wah, ya kita tidak memberikan apa-apa, hanya ngobrol saja. Itu sudah yang dirasakan? Sudah sewenangnya, ya. Sama kalau Bapak Ibu saudara-saudari anaknya ada di luar negeri, ya. Mereka menelpon, nah, apa yang dirasakan? Mendengar kabarnya, hanya hanya sekedar ngobrol saja. Si anak ini tidak memberikan apa-apa, hanya memberikan kabar, saya di sini baik, papa mama di sana bagaimana, jaga kesehatan, saya juga jaga kesehatan. Bapak Ibu yang sudah punya anak, apa yang dirasakan ketika jauh dari anaknya mendengar kabar seperti itu? Senang atau malah aduh sedih, kamu di sini kabarnya baik-baik aja, begitu kan? Atau senang malahan? Ya, tentu saja senang. Orang tua ya tidak perlu semua makanan, semua barang-barang indah, ya, semua barang-barang indah, semua warna-warna indah sudah pernah dilihat. Semua mendengar sesuatu yang baik, yang jahat, yang jelek, semua sudah pernah didengar. Ya, mereka tidak membutuhkan apa-apa. Hanya hanya dibutuhkan sedikit saja perhatian dari anaknya. Siapa lagi? Nah, ini yang masih mempunyai orang tua. Ya, saya juga Bapak Ibu sebagai biku, ya, ketika diizinkan ya oleh orang tua, kamu diizinkan, ya, awalnya ya memang sulit, ya, tetapi ya sudah jadi membantu orang tua, apa yang diperlukan orang tua, ya kita sering bantu. Akhirnya Akhirnya menjadi biku diizinkan. Tetapi walaupun diizinkan, sejak saya jadi samanera sampai jadi biku, nah itu orang tua saya itu setiap hari mesti telepon saya. Bagaimana kabarnya? Padahal ya saya di Surabaya, ini hari Minggu, bisa hari Senin, kabarnya ya begini-begini saja. Dan ibu saya, bapak saya ya begitu-begitu saja. Setiap hari telepon tanya bagaimana kabarnya. Kalau hari ini tidak telepon, pasti besok. Ya, kalau tidak setiap hari, pasti 2 hari sekali. Ya, gitu. Nah, itu saja ditanya bagaimana Bu keadaan di sana. Oh iya, di sini baik. Ya, di sini hujan dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya, kita hanya butuh cerita. Ya mungkin Bapak Ibu di rumah ya ketika sibuk bekerja, ya walaupun keadaannya sama saja, nah si ibu ini membutuh si orang tua ini, nah itu membutuhkan cerita, ya. Mungkin ketika dia mau cerita, mungkin saja ada asisten rumah tangga yang menemani, tapi mau cerita juga mungkin saja enggan, sehingga tetap membutuhkan kita. Nah, jadi warisan yang paling utama yaitu adalah nasihat orang tua. Ya. Orang tua sudah memberikan ilmu yang seharusnya itu kita bisa gunakan untuk mencari Untuk mencari materi. Ya, untuk berpikir mencari materi. Tidak mengharapkan Tidak mengharapkan harta-harta yang orang tua kita itu nanti ini mau dibawa kemana? Ya, kecuali kalau kita memang ya dari di dalam kehidupan Sang Buddha juga ada Bapak Ibu. Jadi ini hartawan sangat kaya raya, kemudian dia mempunyai anak. Nah, anaknya ini tidak diberi pendidikan. Ya, tidak diberi pendidikan,
tidak diminta untuk mencari pengalaman bagaimana mempertahankan kehidupannya, tidak. Tetapi hartawan ini mengatakan, hartaku sangat banyak. Kalau dimakan sampai tujuh keturunan pun ini tidak akan habis. Sehingga apa? Sehingga ya sudah, anaknya itu dibiarkan, ya mau apa dituruti, mau ini dituruti, itu dituruti. Nah, akhirnya apa? Sepeninggal hartawan ini, anaknya itu bergaul dengan siapa? Dengan para pemabuk, dengan para penjudi. Nah, anaknya ini belum meninggal, ya. Kalau tadi hartawan mengatakan sampai 7 keturunan pun tidak habis, ya, karena dia tidak diberi pendidikan, tidak apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya karena tidak diberi pendidikan, maka apa? Maka anaknya ini salah bergaul, ya. Anaknya ini belum meninggal, hartanya itu sudah habis. Sehingga apa? Sehingga dia ikut teman-temannya merampok, mencuri, ya. Nah, pada waktu dia mencuri, ketangkeplah oleh pengawal kerajaan. Pada waktu dia ini mau dihukum mati, ada murid Sang Buddha mengatakan, lapor ke Sang Buddha. Ya, Sang Buddha di sana itu ada anak hartawan. Ya, dia kaya raya. Sebenarnya dia kaya raya karena dia itu bergaul, ya, tidak diberi pendidikan oleh ayahnya, ya, kemudian bergaul dengan orang-orang yang salah. Ya. Padahal apa? Padahal si anak hartawan ini ketika dia mendapatkan pendidikan, ketika dia memanfaatkan hartanya dengan baik, dia mempunyai apa? Mempunyai potensi untuk mencapai tingkatan kesucian. Tetapi karena tidak dididik, kemudian dia bergaul dengan para penjudi, ya, akhirnya apa? Merampok, kemudian mencuri, ditangkap oleh pengawal kerajaan dan dihukum. Ya, jadi kita Bapak Ibu Saudara-saudari walaupun mempunyai kebajikan, ya, kita tidak tahu saat ini kan kita mengupayakan kebajikan yang terbaik, ya, kebajikan yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan, ya, artinya kita punya tanah yang subur, kita punya ladang yang subur, ya, walaupun tidak dibajak, tidak dipupuk, ya, dibiarkan sekalipun, ya, tanam, misalkan kita lempar biji jagung di situ, ya, kita tidak tanam, kita tidak pupuk, akan tumbuh subur. Tetapi apa? Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan, dibiarkan begitu saja, yang tumbuh apa? Yang tumbuh ya rumput-rumput. Bahkan rumput-rumput atau semak-semak itu juga akan tumbuh dengan subur. Nah, makanya di sini kita tidak mengetahui kebajikan kita itu sebanyak apa. Ya, tetapi apa? Tetapi kita terus mengondisikan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena ya tentu kita mempunyai keyakinan di alam yang akan datang, ya, kebaikan-kebaikan itulah yang yang kita akan bawa. Ya, kita mengetahui juga bahwa ya keburukan juga akan dibawa. Ya, memang keburukan pun juga akan dibawa. Artinya buah-buah dari keburukan yang kita lakukan pada hari ini, ya, kita akan bawa ke alam yang akan datang, ke kehidupan yang akan datang. Tetapi kalau kebajikan kita itu lebih banyak, walaupun keburukan atau kejahatan berbuah di masa yang akan datang, nah itu tidak terlalu membawa efek besar terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bante Sariputa. Ya, Bante Sariputa walaupun pernah membunuh ibunya, tetapi apa? Tetapi juga mempunyai kebajikan yang sangat besar. Ya, bertekad untuk menjadi murid utama dari Buddha. Wah, ini perlu apa? Perlu usaha yang sangat besar, sangat kuat. Ya, perlu kebajikan yang banyak. Tetapi walaupun sudah menjadi muridnya Sang Buddha, namun apa? Namun keburukannya di masa lampau tetap berbuah. Ya. Keburukannya di masa lampau tetap berbuah. Namun apa? Namun karena beliau ini sudah mempunyai kebaikan yang besar, maka buahnya itu tidak berarti, tidak ada kelekatan lagi.
Buahnya apa? Nah itu ya. Bante Moggallana itu dipukuli itu. Ya dipukuli sampai hampir mati itu. Kemudian beliau menyadari bahwa oh ini sudah habis nih masa kehidupannya. Kemudian pamitan ke Sang Buddha ya, dan akhirnya beliau meninggal itu. Ya, beliau wafat itu. Nah, itu adalah apa? Ya, jadi keburukan yang dilakukan pada masa lampau, nah itu terus mengikuti. Namun apa? Namun ketika kita mempunyai kebaikan yang lebih besar, nah ini keburukannya itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi efek. Ya, kenapa? Karena kita mempunyai kebajikan yang besar. Begitu juga ya harta dhamma, ya, pewaris dhamma. Nah itu kita ketika kita lakukan tentu ini akan mengikuti dari masa ke masa, dari kehidupan ini ke kehidupan yang lain. Ya, ya kalau dikatakan ada 4 hal ya, ada 4 hal yang ketika meninggal ya, ada 3 hal. Sebenarnya ada 4, tetapi ada 3 hal yang ketika meninggal itu tidak mengikuti, yaitu apa? Harta, kemudian keluarga, nah, dan kemudian apa? Kemudian apa lagi yang satunya? Ini saya lupa. Dan yang satunya itu kebaikan. Ya. Jadi harta itu ketika meninggal ya sudah cukup sampai di situ. Ya, Bante ada salah satu biku yang dia mendapatkan jubah itu. Kemudian dia setelah meninggal ya sudah jubahnya ditinggal. Karena beliau itu melekat pada jubahnya, beliau menjadi kutu, bahkan itu biku. Ya. Nah, makanya seandainya saja ya beliau itu tidak melekat pada jubah bagusnya itu tentu tidak menjadi kutu. Karena dia melekat terhadap jubah bagusnya itu, nah menjadi kutu. Nah, kutu itu umurnya cuma 7 hari. Nah, ini melekati materi. Apakah biku bisa masih melekati materi? Ya bisa. Tadi dikatakan oleh Sang Buddha, jangan menjadi pewaris materi, tetapi menjadilah pewaris dharma. Ada orang yang berlatih sungguh-sungguh melatih dhamma. Tetapi apa? Tetapi ada orang yang pandai bersosialisasi, ya, pandai berceramah. Tetapi apa? Tetapi lupa melatih diri. Itu pun juga akan menjadi apa? Juga akan menjadi celaan. Para biku yang tidak tenang, ya, kemudian para biku yang tidak taat pada aturan disiplin, dan para biku yang pandai bersosial tetapi lupa melatih diri, nah ini yang akan menjadi celaan. Menjadi para biku yang menjadi biku tetapi bukan sebagai pewaris dhamma, tetapi apa? Tetapi sebagai pewaris materi. Ya. Nah, itu sudah kehilangan apa? Kehilangan niat awal menjadi biku itu sebenarnya untuk apa? Apakah untuk fasilitas yang diberikan kepada umat? Ya. Apakah di wihara ini kutinya bagus, umatnya sering datang. Nah, ini akan menjadi seperti apa? Seperti biku Potila. Zaman dahulu ada biku Potila. Ya. Itu satu leteng dengan Bante Mahakasapa. Wah, Bante Mahakasapa ini dia menjadi biku hutan, menjadi biku yang taat pada winaya, penghafal winaya. Ya, dia ketika ada keraguan tiba, dia selalu bertanya Sang Buddha. Ya, berbeda dengan apa? Dengan biku Potila. Nah, jadi biku Potila ini tempatnya di kota, pandai berceramah, tetapi apa? Tetapi belum mencapai tingkatan kesucian apapun. Padahal teman-temannya semuanya sudah mencapai tingkatan kesucian, hanya dia sendiri. Ketika disindir oleh Sang Buddha, ya kenapa ini biku malah melekati kehidupan yang mewah, ya. Nah, biku Potila ini justru tidak bertanya ke Sang Buddha. Dia mengingat, saya tak pergi ke hutan meditasi, cari biku, mungkin di wihara-wihara hutan itu ada biku yang bisa bimbing saya meditasi.
Ya, dia tidak menemui Sang Buddha, tetapi mencari jalannya sendiri. Ya, akhirnya menemukan apa? Menemukan wihara di hutan. Nah, dia cari kepala wiharanya, ketemu. Ya, kemudian dia bertanya, Bante, apakah saya bisa bermeditasi? Bante memberikan petunjuk. Nah, kepala wihara ini mengatakan, saya hari ini tidak bisa. Banyak para biku yang mau diskusi. Mungkin bisa mencari biku lain di wihara ini. Ya, dia mencari biku lain, tetapi apa? Sampai ya ke 5 kali, ya, sampai 5 kali dia menemui 5 biku itu jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Waduh, hauso, maaf, aduh Bante, saya tidak bisa dan sebagainya. Akhirnya dia menemui biku yang tugasnya itu bersih-bersih, tetapi itu sudah arahat juga. Ya, aduh Bante, saya selain dia bersih-bersih, dia juga mencucikan jubah-jubah biku yang lain. Artinya di situ dia masih junior. Ya, sampai ketemu biku yang jauh junior daripada Bante Potila ini, menanyakan, bagaimana Auso bisa tidak ngajari saya meditasi? Nah, kemudian biku junior ini bilang, aduh Bante, mohon maaf, saya tidak bisa, ini kerjaan saya sangat banyak, saya belum mencuci jubahnya Bante ini, Bante itu, dan sebagainya. Kalau Bante mau, di dekat danau itu, ya itu ada Samanera. Tapi Samanera itu juga gemar bermeditasi. Nah, akhirnya sampai datang ke Samanera. Samaneranya masih 7 tahun, masih main-main air gitu. Ya. Kenapa? Karena biku yang pandai bersosialisasi ini melupakan ya bagaimana dia harus berlatih dengan baik, kemudian mau menjadi pewaris dharma, bukan menjadi pewaris materi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di sini ya kita pun juga kita datang ke wihara ini juga juga mencari warisan. Ya, juga mencari warisan. Tapi warisan apa? Warisan dharma. Warisan yang bisa kita praktikkan untuk selalu berpikir baik, selalu berucap baik, dan selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya, ajaran-ajaran dhamma ini sungguh sangat banyak, dan Bapak Ibu saudara-saudari hari ini bukan hanya sudah mempunyai warisan, tetapi juga telah mempraktikkan apa yang sudah diwariskan oleh Sang Buddha. Ya, jadi selalu berpikir positif, ya, selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, kalau kita misalkan ada sesi meditasi, wah itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Ya, itu sangat baik sekali. Ya, kita hari ini masih sibuk-sibuk, masih susah mengendalikan pikiran. Semua orang juga awalnya itu sangat susah mengendalikan pikiran. Bahkan biku pun juga seperti itu. Dia yang sudah terlatih duduk, terlatih meditasi berjam-jam, tapi pikirannya siapa yang tahu? Ya, tentu biku itu sendiri, kita sendiri yang tahu pikirannya, dan kita sendiri yang bisa mengendalikan pikiran kita. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan, kita sendiri yang melaksanakan. Seperti Bapak Ibu saudara-saudari kalau ke rumah makan pesan makanan, ya orang yang masak itu dimasakkan sesuai dengan pesanan Anda. Tetapi untuk bisa membuat Anda kenyang, bukan hanya dimasakkan, bukan hanya disajikan, tetapi Anda sendiri yang harus memakannya. Supaya supaya Anda kenyang. Tidak hanya kagum pada masakan, tidak hanya kagum pada pelayannya, tidak hanya kagum pada piringnya, tetapi untuk Anda kenyang, Anda sendiri yang harus memakan makanan tersebut. Pelayannya ini tidak mungkin, pelayannya yang makan Anda yang kenyang, itu tidak mungkin. Ya. Pada zaman dahulu saya masih kecil, ketika saya ke wihara, ya,
ajak orang-orang yang lebih tua ke wihara, ayo ke wihara. Mereka sering mengatakan, udah diwakili kamu saja. Ada nggak Pak Bu yang sekarang masih begitu? Itu terjadi dulu saya kecil. Ayo ke wihara. Udah, karena ke wihara. Ini yang tua-tua ini diwakili oleh yang muda. Ya bagaimana? Saya yang makan kemudian Anda yang kenyang, tidak mungkin. Ya, Anda sendiri harus makan supaya kenyang. Ya, tapi kalau kita sudah rahangnya itu sudah tidak mampu makan, maka maka makanan vitamin itu harus disontek. Ya, kita sebelum seperti itu, ya gunakan rahang kita dengan baik. Ya, kenapa? Karena kalau disontek itu tidak merasakan asin, manis, enaknya kayak apa, ya. Jadi kita tidak merasakan hal itu, ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah menjadi pewaris dharma, ya. Dan semoga dharma-dharma yang Bapak Ibu sudah pelajari, sudah didengarkan, ya, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua berbahagia. Sabe sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk berbahagia.